Ya, kita apa craft ya, ini juga masih kita kembangkan kerajinan. Ya, masih kita kembangkan terus dari sektor kuliner dan pariwisata. Semuanya kan harus menunjang. Ya, jadi Ya. pariwisata kita ada museum batik, ada di Taman Wisata Laut dan sebagainya. Ini tinggal nanti kita maksimalkan. Terus ada beberapa kita masih ada program misalkan di hotel-hotel itu terinformasi bahwa one day in Kota Pekalongan ini mereka destinasinya bisa kemana saja. Misalkan kita ada Kampung Batik, ada mungkin ke wisata kuliner kemana, ke taman wisata laut dan sebagainya. Jadi informasi tamu hotel ini kan juga harus terinformasi. Mudah pusat oleh-oleh makanan khas Kota Pekalongan juga sudah kita eh, galakan, nggih, sudah ada di beberapa tempat. Nah itu tinggal kita maksimalkan. Mudah-mudahan lah. Telah terbit Majalah Politik Indonesia edisi ke-7 Maret 2025. Membahas koalisi permanen Partai Super Terbuka dan Kemenderkol. Kolom Yudi Latif. Pemimpin baru tata kelola baru. Kekompakan Prabowo, SBY, dan Jokowi. Serta menanti berakhirnya dualisme PWI. Untuk informasi dan pemesanan bisa menghubungi nomor yang ada pada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk menampilkan para kepala daerah periode 2025-2030. Menurut rencana, selain akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami muat di majalah Politik Indonesia edisi April 2025 dan kemudian akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Haji Ahmad Afzan Arslan Junaid, SEMM. Beliau adalah Wali Kota Pekalongan, terpilih untuk yang kedua kalinya. Apa kabar, Pak Aaf? Alhamdulillah sehat Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, Pak Ahmad Afzan ini lahir di Pekalongan 20 September 1979, menyelesaikan S1 di Universitas Islam Indonesia dan S2 di Universitas Pekalongan. Mengawali karir sebagai pengusaha, Pekalongan. menjadi Direktur Utama PT Tiga Cipta Graha, kemudian menjadi Wakil Ketua Koperasi Batik PPIP, kemudian aktif di politik menjadi Wakil Wali Kota Pekalongan, kemudian jadi Wali Kota Pekalongan, dan saat ini terpilih kembali untuk periode 2025-2030. Nah, Pak Aap mungkin bisa cerita mana bagian yang menarik selama perjalanan dan tantangan yang Bapak alami dinamika untuk mengikuti proses pilkada dan akhirnya terpilih kembali. Silakan, Pak. Kalau untuk periode kedua sih alhamdulillah semuanya lancar walaupun pasti banyak dinamika, pasti banyak cerita, pasti banyak tantangan, oke. Tapi alhamdulillah di Kota Pekalongan semuanya lancar dan yang lebih penting menurut saya kondusivitas tetap terjaga baik pra pilkada, terus pada waktu masa kampanye dan setelah coblosan itu praktis kondusivitas tetap terjaga. Itu tentunya dengan apa kolaborasi dengan semuanya ya. Jadi pihak-pihak tertentu kalau di bawah kan relawan dan segala macam pasti
ada panas-panas dikit lah ya, tapi alhamdulillah semuanya bisa diredam. Baik. Nah, sekarang setelah terpilih kembali, tentu pada periode sebelumnya sudah melakukan banyak hal. Iya, Nah, apa yang masih dirasa perlu diteruskan atau mungkin ada program-program baru untuk 5 tahun yang akan datang? iya, Pak Bambang, dan kalau kita bicara permasalahan di kota dan kabupaten, ya, terus di provinsi dan seluruh Indonesia tentunya, permasalahan ini kan tidak akan cukup dan tidak akan selesai. Ya, jadi satu masalah selesai pasti timbul masalah yang lain. Satu program selesai pasti ada perencanaan program yang lain. Alhamdulillah di Kota Pekalongan yang periode pertama saya kemarin yang paling nampak di masyarakat itu adalah penanganan banjir dan rob, walaupun belum 100%, masih 70%, tetapi di situ kita melihat ratusan 100.000 lebih mungkin ya warga yang tadinya terdampak banjir dan rob sekarang tidak. Memang kemarin di akhir tahun 2000 di awal tahun 2025 masih terjadi banjir di Kota Pekalongan. Tetapi itu hanya 2 kelurahan. Yang sebelumnya kita sekitar 20 kelurahan yang terdampak banjir dan rob. Ini menandakan bahwa program penanganan banjir dan rob kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat ini juga sudah berhasil dan upaya kita untuk pembangunan pasar Banjarsari juga alhamdulillah berhasil dan insya Allah nanti masuk program 100 hari kita untuk peresmian pasar Banjarsari, perpindahan pasar Banjarsari. Jadi mungkin di samping reformasi birokrasi dan sebagainya, cuman ini kan kalau di masyarakat kan nggak nampak ya Ya, reformasi ya, birokrasi tentang APIP, ya, tentang WTP segala macam. Alhamdulillah Kota Pekalongan terus mendapatkan penghargaan, tetapi itu di Pekalongan nggak nampak, di warga itu nggak nampak. Yang nampak adalah bagaimana pembangunan fisik di Kota Pekalongan. Nah, kalau pembangunan fisik yang paling besar itu adalah penanganan banjir dan rob dan pembangunan pasar Banjarsari. Prinsipnya itu. ya. Baik. Nah, banjir sudah mulai berkurang dan Ya, terakhir eh, ada tapi hanya di 2 desa. Nah, ya di dua apakah kelurahan. masih akan 2 kelurahan? Apakah masih akan diteruskan sehingga akhirnya semua benar-benar bebas banjir, Pak Al? Ya, eh, tentunya itu juga menjadi program lanjutan kita. Program lanjutan kita di periode kedua, insya Allah yang program besar ya, yang perlu kolaborasi dengan provinsi maupun pusat. Itu adalah yang pertama penanganan banjir dan rob di Pekalongan Barat yang kemarin masih masih terdampak di Kecamatan Pekalongan Barat yang kemarin masih terdampak banjir ya, masih ada sekitar 1.000 pengungsi waktu itu memang kalau untuk intensitasnya lebih cepat ya. Kalau dulu mungkin bisa 1 bulan, kalau sekarang alhamdulillah bisa 1 minggu selesai. Terus untuk pembangunan jalan lingkar, ini kan mungkin kalau Pak Bambi itu lewat ke Kota Pekalongan masih banyak bus dan truk Ya, muatan besar nggih, itu masih lewat kota. Nah, ini kita usulkan untuk pembangunan jalan lingkar. Mudah-mudahan itu juga terrealisasi dan pelabuhan onshore. Ya, Kota Pekalongan ini kan ada 2 ikon sebetulnya. Yang pertama ikon ekonomi. Yang pertama itu batik dan yang kedua sektor perikanan. Nah, batik alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan. Kota Pekalongan juga sudah dinobatkan sebagai the World City of Batik dari UNESCO. Nah, ini ya, yang perikanan ini yang mengalami penurunan karena ya, disebabkan sedimentasi sungai dan dampak banjir dan rob itu tadi. Tapi dampak banjir dan robnya alhamdulillah sudah selesai, tinggal sedimentasi sungai. Nah, sungai ini kan bukan wilayah kita, ya wilayah provinsi. Kita ya. tidak bisa menangani secara langsung maupun membeli alat untuk pengerukan dan sebagainya. Pemerintah kota ini tidak bisa. Jadi lebih baik kita usulkan ke pemerintah pusat. Ya, alhamdulillah sudah disurvei 2 kali oleh dari Kementerian KKP pada waktu itu pembangunan pelabuhan onshore. Jadi pelabuhan onshore itu pelabuhan dari pantai langsung menjorok ke laut sekitar 300 meter. Jadi itu insya Allah tidak terpengaruh terhadap sedimentasi pasir, apalagi kalau untuk yang di laut. Mudah-mudahan itu semua bisa terrealisasi di periode saya yang
kedua ya. Jadi peningkatan Ya, penanganan banjir dan rob, zona lingkar untuk mengurangi kemacetan dan angka kecelakaan yang disebabkan kendaraan besar, dan sektor perekonomian yang di perikanan bisa kita tingkatkan lagi. Tentunya itu berdampak terhadap lapangan pekerjaan dan sebagainya. ya. Baik, Pak Wali, sebelum pindah ke perikanan dan batik, eh, itu kan pernah dibangun apa ya, semacam tanggul laut atau apa yang panjang itu apakah sudah selesai atau masih akan dilanjutkan? Kalau untuk yang Pekalongan utara dan timur itu sudah selesai. Ya, kita ada pompa Ya, raksasa juga di situ itu bisa mengendalikan debit air sungai. Ya, debit air sungai itu sekarang bisa kita kita kendalikan untuk mengurangi dampak banjir dan rob di beberapa kelurahan di Kota Pekalongan. Alhamdulillah itu berhasil secara signifikan. Tapi ini dalam minggu ini robnya masih masih besar memang. Ada beberapa ya, yang memang masih masih terdampak, karena kalau memang robnya besar kan kita tidak bisa pompa tidak bisa ya, berfungsi karena air akan kembali lagi. Eh, Prinsipnya masih masih akan diteruskan ke Pekalongan Barat dan Selatan lah sedikit ya. Kalau selatan kan ya, dampaknya sedikit, yang Pekalongan Barat. Cuman kalau untuk yang utara dan timur, insya Allah sudah selesai. ya. Baik. Nah, sekarang tentang Pasar Banjarsari. Apa Tari yang bisa ya. diceritakan? Dan nanti setelah itu diresmikan itu apa yang diharapkan dampaknya terhadap perekonomian Kota Pekalongan? Iya. Saya akan cerita sedikit bahwa Pasar Banjarsari ini kan sejak tahun 2018 ya, sekitar Februari 2018 ini kebakaran. Ya, di situ ada Ya. 3.000 sekitar 3.700 kios. Ya, 3.700 kios. Hmm. Nah, kebakaran terus akhirnya sekarang para pedagang ini menempati pasar darurat ya yang di lapangan Sorogenen dan Jalan Pati Unus. Nah, ini nanti itu kan juga mengganggu ya yang tadinya fasilitas umum Ya. untuk taman, untuk jalan, sekarang pasar darurat, dan kondisinya kan pasar darurat ini juga sebetulnya antara layak tidak layak, representatif dan tidak Ya. representatif, tapi ya namanya pasar darurat. Ya, tapi nanti insya Allah kalau kita sudah pindahkan kita akan pasti berdampak secara ekonomi karena semuanya pure 3.700 pedagang ini bisa kembali ke Pasar Banjarsari, dan itu memang menjadi ikon kita Pasar Banjarsari, pasar tradisional terbesar yang ada di Kota Pekalongan. Ya. Baik, luar biasa. Nah, eh, sekarang yang tentang dua tadi mengenai perkembangan batik dan nanti pelabuhan onshore. Nah, ada Iya. keluhan di beberapa daerah. Nanti mungkin bisa cerita untuk di Pekalongan bahwa ada apa pengusaha pengrajin ini termasuk batik yang mengeluh karena apa pasarnya itu banyak sekali produk-produk yang masuk sehingga persaingannya agak keras di pasar. Mungkin Pak Af ya cerita ini. Iya, eh, sebetulnya sih itu hukum pasar saja ya. Memang tantangan kita sebetulnya Pak Bambang, terutama untuk batik ya. Jadi Ya, bukan hanya produk dari Cina, misalkan tekstil dari Cina yang ya, sudah mulai ya, masuk, ya. Tetapi bagaimana tantangan kita juga justru dari lokal sendiri. Tapi selama kita bisa batik ini kan menurut saya seni ya. Jadi tidak ada ya, batasan, tidak monoton. Semua kalau kita bisa berkembang terus, seni baik itu tentang pola, tentang gambar batik dan sebagainya, itu saya rasa Kota Pekalongan DNA-nya warga Kota Pekalongan itu ya ya, membatik ya, pengusaha batik. Jadi kalau saya rasa untuk masalah seninya, terus karyanya, untuk apa motifnya dan segala macam, Kota Pekalongan saya yakin masih bisa bersaing dengan serangan-serangan dari luar dan dari ya, apalagi dari China ya. Karena sekarang ya, batik ini kan sebetulnya juga ada dua macam, ya, dua jenis. Yang ya, pertama batik cap.
dan yang kedua batik tulis. Nah, Ya, ini yang ya, serangan-serangan itu kan kebanyakan batik printing. Kalau printing itu kan sebetulnya ya, bukan batik, tapi kain bermotif batik. ya, Itu nanti saya rasa seleksi ya, alam saja sih. Karena mereka kan juga pasti, misalkan masyarakat yang belum tahu bahwa itu hanya tergiur dengan harga murah, ya, tergiur dengan warna ya, mencolok, mereka sudah membeli printing, tapi ternyata dicuci luntur dan sebagainya. Dan pasti berbeda dengan kainnya dan sebagainya. Itu seleksi alam mereka pasti akan kapok membeli batik printing dan kembali lagi ke batik cap dan batik tulis. ya. Baik. Sekarang mengenai masalah perikanan. Nah, Pekalongan termasuk Iya, salah satu apa ya pusat industri perikanan yang mungkin cukup cukup ya. besar. Ya, nah, sekarang apa masalahnya sehingga perlu ada pelabuhan baru yang pelabuhan onshore ini, Pak? Apakah yang lama sudah nggak bisa dipakai lagi? Iya, yang lama masih bisa dipakai karena faktor sedimentasi itu akhirnya kapal-kapal besar yang Ya, 150 JT ya, yang di atas itu sudah tidak bisa masuk ke Kota Pekalongan. Itu kan pasti berdampak terhadap lelang di TPI kita ya. Kalau hmm, dulu biasanya pada waktu jaya-jayanya Kota Pekalongan itu lelang bisa sampai sore hari maupun menjelang maghrib. Tapi kalau sekarang rata-rata maksimal jam 10 habis duhur, itu sebelum duhur itu sudah selesai. Nah, ini kan berarti sebetulnya banyak ini potensi yang bisa digali, tapi ya, karena problemnya itu kapal besar tidak bisa masuk, akhirnya mereka beralih ke misalkan Juwono, ke Banyuwangi, hmm, ya ke NTT dan sebagainya. Itu kalau kita sudah ada pelabuhan onshore, saya yakin kapal-kapal besar kembali akan lelang di Kota Pekalongan. Karena Pak Bambang, Kota Pekalongan ini dengan kondisi sekarang, galangan kapal dan dokeng kapal itu di Kota Pekalongan masih jalan terus. Ya, bahkan itu ya, kemarin di COVID, di era COVID pun itu ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap pemesanan kapal atau galangan kapal ini bisa masih terus berjalan. Itu kan menandakan potensi sebetulnya di sektor nelayan dan perikanan ini di Kota Pekalongan masih besar. Oke, masih besar. ya. Eh, baik. Nah, sekarang proses pembangunan pelabuhan onshore ini sudah sampai mana dan Ya, kapan kira-kira akan jadi? informasinya, insya Allah kalau memang ini lancar semuanya, jadi ta 2025 tahun 2025 akhir kita penandatanganan kontrak, terus 2026 itu mulai proses pembangunan. Tapi kita masih lihat perkembangan. Mudah-mudahan kita selalu Ya, ketar-ketir ini Pak Bambang karena wacana ya, efisiensi dari pemerintah pusat ini ya, ya menjadikan mudah-mudahan tidak ada perubahan untuk program-program prioritas ya di daerah-daerah. ya. Jadi itu anggaran APBN, Pak Wali. Anggaran APBN, nggih, mungkin kemarin informasinya APBN juga akan kerjasama dengan PT JICA itu dari Jepang. Ya, Hmm, mudah-mudahan bisa terrealisasi. JICA juga sudah ada beberapa kali progres atau project di Indonesia. Nah, ini selanjutnya akan ke Kota Pekalongan. Mudah-mudahan bisa berhasil. ya, Telah terbit Majalah Kesehatan Indonesia edisi kedua, Maret 2025. Dengan topik RSI Sultan Agung siap melayani suntik stem cell. Juga, IDI akan perjuangkan anggaran minimal bidang kesehatan. Untuk informasi dan berlanggan, silahkan hubungi nomor yang tertera pada video. nah, Pak Wali, selain Ya, potensi ekonomi yang tradisional ya tadi batik, ikan, iya. eh, apalagi yang dikembangkan, yang merupakan kreativitas baru misalnya. Ya, kita apa? Craft ya, ini juga masih kita kembangkan, kerajinan ya masih kita kembangkan terus dari sektor kuliner dan pariwisata. Semuanya kan harus menunjang.
ya. Jadi Ya, pariwisata kita ada museum batik, ada di Taman Wisata Laut dan sebagainya. Ini tinggal nanti kita maksimalkan. Terus ada beberapa kita masih ada program misalkan di hotel-hotel itu terinformasi bahwa one day in Kota Pekalongan ini mereka destinasinya bisa kemana saja. Misalkan kita ada Kampung Batik, ada mungkin ke wisata kuliner kemana, ke taman wisata laut dan sebagainya. Jadi informasi tamu hotel ini kan juga harus terinformasi. Mudah pusat oleh-oleh makanan khas Kota Pekalongan juga sudah kita galakan, nggih, sudah ada di beberapa tempat. Nah, itu tinggal kita maksimalkan. Mudah-mudahan lah. Oke, di samping wisata religi, ini juga ya Pak Bambang, wisata hmm, religi, alhamdulillah di Kota Pekalongan ini kan ada Habib karismatik, ya ada Habib ya, Lutfi, ada Habib Bagir, ada banyak sekali kiai-kiai karismatik juga yang mana beliau-beliau kalau mengadakan haul, maulid, ya pengajian kliwonan, itu selalu ramai tamu baik dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah maupun seluruh Indonesia, bahkan ada beberapa dari mancanegara. ya, baik, luar biasa. Pak Wali, pemerintah mempunyai instrumen di bidang ekonomi, yaitu biasanya BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Nah, untuk Kota Pekalongan apa yang bisa berkembang BUMD-nya? Ya, BUMD yang jalan yang produktif eh, ada BKK, Bank Pekalongan sama PDAM. Ya, kalau PDAM ini kan di mana-mana selalu ruwet ini ya karena urusannya pelayanan terhadap masyarakat. Nah, Ya, kita juga masih mewacanakan untuk semacam kita nanti mungkin BUMD tapi yang bisa memfasilitasi semuanya yang masuk ke semuanya yang mengelola aset pemerintah dan sebagainya itu nanti mudah-mudahan ke depan bisa lah. Cuman kalau untuk Bank Pekalongan dan BKK alhamdulillah berjalannya setiap tahun itu pasti memenuhi target apa yang ditargetkan dari pemerintah Kota Pekalongan dan masyarakat itu lebih percaya sebetulnya karena lembaga keuangan milik pemerintah daerah jadi kan ada yang bertanggung jawab ya kalau misalkan ada masalah itu ada yang bertanggung jawab masyarakat karena ya, sekarang ada beberapa lembaga keuangan juga yang pengurusnya ada amanah dan sebagainya itu pasti juga berimbas kepada eh, lembaga keuangan yang lain seperti itu. Tapi alhamdulillah di Kota Pekalongan walaupun ada satu dua yang bermasalah, tapi yang lain pantauan kita tetap aman. iya. Di Pekalongan kebetulan juga ada lembaga, boleh nggak disebut sebagai lembaga keuangan? Itu adalah koperasi Ya. yang sangat besar. Saya kira Pak Aap sangat kenal itu koperasi yang sangat Iya. apa populer lah di Indonesia. Nah, Eh, itu gimana pengaruhnya terhadap perekonomian di Kota Pekalongan? iya, kalau salah satu koperasi, Kospin Jasa lah kita sebut saja ya, itu Ya, memang ya, sudah menjadi ikon sih di Kota Pekalongan dan sudah menjadi rujukan karena Kospin ya, ini kan sudah yang terbesar di Indonesia itu tentunya buat acuan, buat referensi untuk koperasi-koperasi yang lain. Tapi sebetulnya prinsip koperasi itu adalah eh, dari dan untuk anggota dan manajemen dan pengurusnya itu amanah. Sebetulnya kalau sudah seperti itu semuanya aman-aman saja sih apapun program-program ini terutama yang sangat membantu masyarakat ini ya, ada dua dua program yang sebenarnya program SHR simpanan hari raya. Nah, ini nanti puasa menjelang Lebaran itu jadi masyarakat menabung hmm, setiap ya, minggu ya menabung nominalnya ya, kalau nggak salah sekitar 25.000 atau 50.000 ya ya, menabung seperti itu tiap minggu nanti pencairan di puasa menjelang Lebaran. Nah itu kan kalau istilahnya kalau di Kota ya, Pekalongan apa ya kalau untuk juragan-juragan itu terutama juragan batik
itu sangat membantu. Jadi mereka sudah tidak pusing untuk mengasih Ya, THR kepada karyawannya. Ada THR. beberapa hal yang memang itu harus sinkron dengan masyarakat. Tetapi ada juga beberapa koperasi yang ternyata simpanan SHR-nya tidak bisa cair secara sepenuhnya. Itu tadi yang saya sampaikan, pengurusnya amanah itu. Cuman alhamdulillah satu dua koperasi yang bermasalah di Kota Pekalongan, kalau untuk yang lain masih masih aman-aman. Ya. Kalau potensi lain, misalnya di bidang kesehatan, apakah RSUD itu jadi beban atau justru bisa mendapatkan penghasilan kan? Ya, kalau Ada BLU dan sebagainya. ya RSUD itu juga jadi andalan kita sebetulnya, karena RSUD ini kan di kita alhamdulillah semuanya sudah lancar, alat-alat kesehatannya juga sudah komplit. Terus kerjasama dengan BPJS juga alhamdulillah baik-baik saja. Terus sekarang kan kita ada program lagi Pak Bambang, bahwa program UHC Ya. ya, yang mana masyarakat ini berobat Hmm. hanya dengan menggunakan KTP, ya itu sudah bisa dilayani dan Ya. gratis ya. Jadi itu sangat Ya. membantu sih kalau untuk masyarakat, tetapi kemarin juga ada Ya. masukan dari beberapa rumah sakit swasta bahwa kita ini kan pengayom semuanya ya. Jadi di samping RSUD kita Hmm. memenuhi target, ya rumah sakit swasta ini bagaimana juga bisa tumbuh berkembang bersama-sama, karena Hmm. ada 8 ya rumah sakit swasta yang ada di Kota Pekalongan ini. Tentunya ya kita sebagai pembina harus harus bersama-sama lah kita dorong ya, untuk terutama kan di bulan-bulan tertentu, di cuaca-cuaca tertentu itu pasti timbul penyakit-penyakit yang secara rutin ya, seperti di musim pancaroba itu kan demam berdarah pasti marak ya, terutama anak-anak. Ada beberapa rumah sakit yang akhirnya kamarnya habis ya, itu kan harus kita komunikasikan, dan Hmm. kemarin kita dorong juga para rumah sakit swasta ini untuk membuat forum ya, forum rumah sakit swasta. Jadi kalau ada apa-apa nanti koordinasi dengan kita itu enak, tidak parsial, nanti satu-satu menghadap Hmm. dengan keluh kesah masing-masing lah. Kalau sudah dibikin forum itu kan enak, semuanya mewakili forum, dan kita diskusinya maupun maupun apa program Ya. kedepannya bisa kita bicarakan lebih lebih enak, karena itu sudah terwakili semuanya. Ya RSUD kita oke kok ya, bahkan kita tidak bisa menolak Ya. pasien rujukan dari luar daerah di Kota Pekalongan, misalkan Kabupaten Pekalongan, Pemalang, dari Ya. Kabupaten Batang yang semua rujukan ke Kota Pekalongan pun kita terima, karena itu ya Ya. kemanusiaan lah ya, kita nggak bisa harus masyarakat Kota Pekalongan gitu, kita nggak boleh saklek seperti itu, karena ini kemanusiaan saja ya, semuanya harus terlayani. Ya. Pak Wali, ada berapa RSUD di Kota Pekalongan? Kalau RSUD satu, terus ada 13 puskesmas, ya baik, ada 3 Ya. puskesmas yang ada rawat inap, terus RS swasta itu ada 7 ya, 7 ya, 7 berarti 8 dengan RSUD Keraton ya. RSUD Keraton itu punya kabupaten, tetapi wilayahnya di Kota Pekalongan itu juga masih masih ada. Ya, baik. Nah, kemudian di pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, kalau tidak salah, Kota Pekalongan ini menjadi apa ya? Menjadi pilihan atau menjadi pusat perguruan tinggi baru. Nah, perkembangannya seperti apa, Pak Iya, Wali? alhamdulillah perguruan tinggi di Kota Pekalongan kalau saya melihat luar biasa ya. Ada beberapa perguruan tinggi di Kota Pekalongan, ada UIN Gusdur, ada Unikal, ada STIMIK ya, ada UMPP dari Muhammadiyah, semuanya alhamdulillah tumbuh dan berkembang. Kalau saya melihat transformasinya juga Pak Bambang, itu di zaman saya Ya. waktu SMA dan saya pengen kuliah, itu saya nggak pengen kuliah di Kota Pekalongan, karena menurut saya nggak keren lah seperti itu ya, universitas-universitas di Kota Pekalongan pada waktu Ya. itu ya nggak keren ya, Ya. nggak keren karena keterbatasan semuanya lah, gedungnya juga belum representatif ya, dan sebagainya. Tapi 5 dalam
5 tahun ke belakang ini ternyata perkembangannya sangat luar biasa. Ya, walaupun dengan segala promosinya, keterbatasannya, tetapi Unikal sendiri sekarang sudah menolak mahasiswa karena kuota ya, termasuk kuota. Bahkan saya pun Ya, akhirnya memutuskan untuk mengambil studi S2 saya di Universitas Pekalongan, ya karena dekat juga. Ya itu sudah bisa dibanggakan lah saya sekarang. Kalau dulu mungkin pada zaman S1 ya pada waktu 98 ya. Saya masih mungkin canggung mengatakan bahwa saya lulusan Unikal, tapi alhamdulillah kemarin saya lulus di 2024 program S2, nggih, Magister Manajemen. Sekarang pun saya sudah bangga ya, mengatakan bahwa saya lulusan Universitas Kota Pekalongan S2-nya. Ini kan transformasi yang sangat luar biasa. Bahkan gedung-gedungnya sekarang sudah ya, tingkat 8, ada gedung A, B, C, ya di Unikal ya, itu Universitas Pekalongan sangat luar biasa. Terus di UIN Gus Dur, walaupun kemarin ada pindah kampus pusat di Kajen, ya di Bojong hmm, untuk Gus Dur, tapi ya, yang di Kota Pekalongan ini masih masih ada beberapa prodi dan S2-nya masih di Kota Pekalongan. Karena waktu itu banjir ya di UIN Gus Dur itu di Kota Pekalongan selalu banjir setiap tahun. Jadi mungkin mereka ekspansi ke kabupaten, tapi ternyata sekarang alhamdulillah ya, semuanya sudah aman. Jadi gedung yang sekarang UIN Gus Dur masih bisa digunakan. STIMIK ya. Stimik juga masih kerjasama dengan kita masalah IT ya. Ini juga tumbuh berkembang alhamdulillah. Terus ada AAM, UMPP yang dari Muhammadiyah sering juga berkoordinasi dengan kita. Ya alhamdulillah semuanya alhamdulillah tumbuh dan berkembang lah universitas-universitas yang ada di Kota Pekalongan ini. ya. Baik, Pak Wali, Ya. terakhir, apa yang masih Pak Wali mimpikan akan dikerjakan atau menjadi kenyataan selama periode 5 tahun ke depan? Periode kedua ya, ini PR di samping yang saya sebutkan tadi Ya, pembangunan, masalah sampah ini ya, juga yang masih menjadi masalah hampir di seluruh kota kabupaten sebetulnya kalau untuk masalah sampah. Nah ini saya pengen ya, kemarin kita bicara serius, kemarin kita programkan serius, kemarin kita rapat serius bagaimana tentang penanganan sampah terutama di Kota Pekalongan. ya, Karena TPA kita sudah overload, Pak Bambang, ketinggian sudah 20 ya, meter. Ya, ya, terus menurut petugas yang ada di TPA kita bahwa mungkin di tahun 2025 ini terakhir ya kita bisa membuang sampah ke TPA karena sudah sangat overload. Nah, itu kan kita harus putar otak. Bagaimana ya, ke depan sampah kita ini mau dikelola seperti apa? Kita masih ada beberapa referensi tentang alat, nggih, tentang program. Kita mencontoh kalau saya selama saya survei ke kota kabupaten, saya menemukan 4 kota kabupaten yang sudah berhasil dalam mengelola sampah. Yang pertama itu adalah Banyumas, Kabupaten Banyumas. ya, Yang kedua Kota Madiun. Yang ketiga Kota Cilegon. Oke, dan yang keempat itu di Malang dan Kota Kabupaten Malang. Itu yang sudah berhasil mengelola sampah. Nah, kita nanti juga akan terus intensif dengan kota-kota tersebut. Bagaimana sih tentang pengelolaan sampah? Kalau hampir seluruhnya kemarin di kota kabupaten sampah masih 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 menjadi masalah yang utama di situ. baik. Oke, Terima kasih sekali oke, Pak Pak Bambang. Haji Ahmad Afsan Arslan Junaid SEMM, Oke, Wali Kota Pekalongan. Mudah-mudahan apa yang didambakan, apa yang amin. diprogramkan berhasil, Oke, sukses. doanya, Terima kasih. doa dan Wassalamualaikum dukungannya. warahmatullahi Makasih. wabarakatuh. Sehat-sehat terus, Oke, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke. Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi kelima, Maret 2024, dengan topik Ditiadakannya Akreditasi Unggul Tahun 2026. Menanti kebijakan Mendikti-Saintek yang baru, peran yayasan dalam perguruan tinggi, serta banyaknya peminat program studi teknik informatika. Untuk informasi dan pemesanan, dapat menghubungi kontak yang terdapat pada video.